بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Sun TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih bisa bersama-sama stay di acara kesayangan kita bersama Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif. Pada kesempatan yang berbahagia ini ikhwatu iman rahimanillah wa yakum, selama 90 menit ke depan insyaallah kita akan sama-sama belajar tajwid, yaitu pada episode yang ke-15, dan insyaallah kita akan membahas mengenai sifat huruf yang kedua. Dan bersama kita di sini sudah bersama pemateri kita Ustadz Abdurrahman Fadli hafidhullah taala, beliau sebagai pengasuh Ma'had Az-Zahabi di Tambun, Bekasi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustadz, sayang ya. Sehat. Dan begitu pula di sini sudah bertemu juga dengan ikhwan-ikhwan yang ada studio. Di sana ada Pak Dito Abu Rafli, kemudian juga ada Pak De Abu Zaki, kemudian juga ada saudara kita. Ya, ikhwan semuanya insya Allah sehat ya? Alhamdulillah, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Ya, insya Allah langsung saja bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berada di studio ataupun di rumah, jangan kemana-mana. Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif akan kembali setelah yang berikut ini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Bapak Ibu sekalian, kita sudah kembali lagi di episode yang ke-15 dan merujuk kepada kitabnya ini. Nah, kitabnya ini Bapak Ibu sekalian kita sudah punya semuanya ya. Bagi yang belum, silahkan nanti berarti datang langsung ke Ahsan Store atau bisa menghubungi kami di layar telepon ya di bawah ini ya. Silahkan, ada nanti ditampilkan. Nah, terus yang akan kita bahas adalah sifat huruf yang kedua, yaitu mengenai huruf-huruf yang mempunyai sifat syiddah, rokhawah, dan bainiyah ataupun tawassut. Nah, bersama dengan kita Ustadz Abdurrahman Fadli insya Allah sudah siap untuk mendampingi kita selama 90 menit ke depan. Ya, Bapak Ibu sekalian, silahkan disimak baik materinya dan mungkin ketika ada pertanyaan bisa dilayangkan di 0813 14455557 atau nanti untuk yang interaktif di layanan telepon 021 890 1603. Untuk layanan telepon interaktif kita khususkan untuk bapak-bapak atau ikhwan, sedangkan untuk pertanyaan bebas kami persilahkan. Nah, yuk kita langsung saja disimak baik-baik dan insya Allah nanti kita ada sesi talaqi yaitu surat Al-Asr. Nah, insya Allah mari kita bersama-sama luruskan niat dan mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Kepada Ustadz Abdurrahman Fadli hafidhullah taala kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di acara kita Talaqi, Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif yang insyaallah akan selalu berlanjut di setiap pekannya di hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang sifatul huruf pada poin yang kedua, sifat yang memiliki lawan pada poin yang kedua. Di mana poin yang pertama sudah kita bahas pada pekan yang lalu, pembahasan tentang hamas dan jahr. Sedikit akan mengulang bahwa hamas dan jahr ini adalah dua sifat yang berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Jadi yang jadi perhatian kita adalah apakah nafasnya mengalir atau tidak, begitu. Kalau huruf tersebut nafasnya mengalir, maka dia memiliki sifat hamas. Kalau nafasnya tertahan atau tidak mengalir, berarti dia memiliki sifat jahr. Itu secara ringkasnya. Sedangkan pada poin yang kedua ini, kita insya Allah akan membahas tentang sifat-sifat yang berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Kalau kemarin nafas, sekarang suara. Apa saja sifat-sifatnya? Sifatnya adalah sifat syiddah, kemudian sifat rakhawah. Jadi syiddah lawannya adalah rakhawah. Adapun pertengahan dari kedua sifat tersebut ada satu sifat lagi. Jadi khusus poin ini ada tiga sifat. Dia tidak hanya berlawanan antara syiddah dan rakhawah saja, tetapi ada sifat pertengahan antara syiddah dan rakhawah yang disebut dengan sifat bainiyah atau sifat tawassut, pertengahan. Nah, apa saja itu huruf-huruf syiddah, apa saja huruf-huruf rakhawah, dan apa saja huruf-huruf bainiyah, kita akan bahas. Yang pertama, yang harus kita ketahui adalah terkait dengan makna dari nama-nama sifat tadi. Silahkan ditampilkan slide dari materi tentang ketiga sifat ini. Ya, silakan pemirsa sekalian perhatikan pada layar TV pemirsa sekalian. Atau di halaman 41 dan 42, Ustaz ya, insyaallah. Bagi yang memiliki buku bisa dibuka di halaman 41 atau 42. Di situ tertulis pembagian huruf hijaiyah berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Jadi yang menjadi titik perhatian kita adalah apakah suaranya mengalir atau tidak. Begitu. Baik. Terbagi menjadi tiga sifat. Syiddah lawannya rakhawah. Kemudian pertengahannya ada sifat namanya bainiyah. Apa itu syiddah? Syiddah secara bahasa adalah al-quwwah, kuat. Jadi huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah berarti huruf-hurufnya adalah huruf-huruf yang kuat. Sedangkan lawannya rakhawah adalah al-lin atau lunak. Rakhawah bisa juga disebut sebagai rikhwah. Taib, rakhawah bisa, rikhwah bisa. Itu secara bahasa adalah al-lin yang artinya lunak. Kemudian sifat pertengahannya adalah bainiyah. Secara bahasa adalah al-i'tidal. Adalah pertengahan. Bainiyah biasa juga disebut sebagai tawassut, pertengahan. Baik, sudah hafal tiga pembagian sifat ini? Apa tadi syiddah lawannya? Rakhawah atau rikhwah. Pertengahannya bainiyah atau tawassut. Baik. Adapun secara istilah syiddah adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Jadi karena makhrajnya tertutup dengan sempurna sehingga suaranya tertahan. Aliran suaranya tertahan. Baik. Lawannya rakhawah. Kalau syiddah itu aliran suaranya tertahan, berarti rakhawah mengalir. Jadi banyaknya aliran suara ketika melewati makhraj. Kenapa kok bisa mengalir? Karena makhrajnya terbuka. Baik. Karena makhrajnya terbuka dengan lebar. Nah itu. Kalau kita sudah memahami tentang lawannya, syiddah itu makhrajnya tertutup dengan sempurna sehingga aliran suaranya tertahan. Kemudian rakhawah itu banyaknya aliran suara karena makhrajnya terbuka dengan lebar. Maka pertengahannya, yaitu bainiyah, itu adalah mengalirnya bagian tertentu bagi suara pada makhraj huruf karena menutupnya tidak sempurna. Atau bahasa simpelnya,
sedikitnya aliran suara. Jadi ada aliran suara tapi sedikit. Kenapa kok bisa mengalir tapi sedikit? Karena makhrajnya tertutup tapi tidak sempurna. Ada bagian yang terbuka. Begitu. Tayyib. Adapun huruf-huruf syiddah itu ada 8. Kita hafalkan bersama huruf-huruf syiddah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan syadiduha lafdhu ajid qatin bakat. Kita hafalkan ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Pakai ta ya. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Nah, ada 8 huruf syiddah. Jadi huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang kuat. Dan ketika kita ucapkan, khususnya ketika sukun, maka tidak ada aliran suara. Gitu kan? A. Ya, bukan a, tapi a. Ad. 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 Nah, tidak ada aliran suara. Suaranya tidak mengalir tapi tertahan. Adapun nanti kalau ada sifat qalqalah itu nanti lain pembahasan. Itu nanti di sifat qalqalah. Ada pantulan di situ. Tapi tetap nyambung nanti dengan sifat syiddah ini. Baik. Kita kepada rakhawah. Kalau yang syiddah tadi aliran suaranya tertahan karena makhrajnya tertutup dengan sempurna, maka rakhawah mengalir dengan banyak. Nah, tapi huruf-hurufnya kita hafalkan dari yang sedikit dulu, yaitu yang bainiyah. Bainiyah hanya 5 huruf saja, yaitu lin umar. Kita hafalkan lin umar. Lin umar. Lin umar. Lin umar. Lin umar. Lin umar. Nah, ada 5. Hafal ya. Syiddah tadi apa? Kita ulangin. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Bainiyah lin umar. Bainiyah lin umar. Bainiyah lin umar. Bainiyah lin umar. Baik. Kalau rakhawah berarti apa? Sisanya. Selain daripada huruf-huruf syiddah dan huruf-huruf bainiyah. Totalnya ada 16 huruf. Karena tadi 8 tambah 5, 13. Huruf hijaiyah ada 29. 29 kurangi 13 berarti 16. Huruf rakhawah paling banyak. Sehingga di situ langsung tulis saja sisanya. Kenapa? Kita hafalkan yang sedikit. Nanti yang tersisa itulah huruf-huruf yang lebih banyak. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Itu tadi adalah pengertian tentang sifat syiddah, bainiyah, dan juga rakhawah beserta huruf-hurufnya. Bagaimana? Sudah hafal insyaallah? Insyaallah. Kita ulangi sedikit bahwa syiddah itu kuat, nafas suaranya tertahan karena makhrajnya tertutup dengan sempurna. Kemudian rakhawah artinya adalah lunak, suaranya mengalir karena makhrajnya terbuka dengan lebar. Sedangkan bainiyah atau tawasud itu pertengahan, suaranya mengalir sedikit karena tertutupnya makhraj tidak sempurna. Jadi makhrajnya tertutup sehingga tertutup tapi tidak sempurna sehingga ada aliran suara sedikit di situ. Kalau kita ingin ibaratkan, misalkan kita ada di suatu ruangan studio rekaman begitu ya, di mana studio tersebut tertutup dengan rapat, ya kan, kedap suara. Ketika ditutup semua pintunya dengan rapat, maka ketika kita berbicara di dalam itu tidak keluar ke luar, suara kita tidak mengalir keluar. Kenapa? Karena tertahan. Jadi pintunya, seluruh dinding-dindingnya, makhrajnya, tempat keluarnya itu sudah tertutup dengan sempurna sehingga aliran suaranya tertahan. Nah, itu permisalan dari syiddah. Baik. Nah, kalau rakhawah, jadi ruangan studio tadi pintunya dibuka dengan lebar. Kira-kira terdengar nggak suara kita di luar? Terdengar. Jelas terdengar. Maka aliran suara itu keluar atau banyaknya aliran suara. Kenapa? Karena makhraj atau pintu keluar itu terbuka dengan lebar. Nah, sedangkan bainiyah atau tawasud studio tadi, ya, pintunya dibuka tapi sedikit, ya, atau ditutup tapi tidak sempurna, masih ada bagian yang terbuka, sehingga masih ada peluang suara kita mengalir keluar tetapi sedikit. Nah, jadi bainiyah itu adalah adanya aliran suara pada makhraj, ya, sedikit tetapi dikarenakan tertutupnya tidak sempurna. Ini analogi saja supaya kita lebih mudah di dalam memahami sifat syiddah, bainiyah, dan juga rakhawah ini. Semoga bisa difahami. Nah, kemudian ya, nantinya insya Allah kita akan praktekkan bagaimana cara pengucapan sifat dari syiddah, rakhawah, dan bainiyah, karena ini adalah pembahasan yang sangat penting. Teorinya mudah, sangat-sangat mudah. Tetapi
dalam hal prakteknya nanti selalu berkesinambungan terus menerus, dan itu perlu apa? Perlu ketelitian. Kita harus teliti, kita harus mendapatkan rasa dalam membaca Al-Quran tersebut. Oh ini mengalir sedikit, oh ini mengalirnya banyak, oh ini jangan mengalir sama sekali. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan setelah ini nanti. Baik, jazakumullah khairan. Ini adalah mengenai materi yang pertama ikhwatu iman rahimanallahu wa iyyakum yang telah disampaikan, yaitu mengenai sifat huruf, yaitu mengenai sifat huruf syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Ya, jangan kemana-mana, kita akan masih melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab yang kedua setelah yang berikut ini tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan kepada para pemirsa Ahsan TV dimanapun berada, masih menyimak acara Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV tentunya. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kadar waktu huruf sahihah. Dan Bapak Ibu sekalian bisa merujuk di kitab Talaqi, yaitu di halaman ke-44. Ya, bagaimana cara melafadzkan huruf yang berharokat dan sukun, tentunya berkaitan dengan sifat-sifat yang dibahas pada malam ini. Ikhwatu iman rahimanallahu wa iyyakum. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khairan. Kita kepada pembahasan berikutnya, masih berkaitan dengan sifat syiddah, rokhawah, dan bainiyah, tetapi kita sisipi dengan kadar waktu pengucapan huruf sahihah. Apa itu huruf sahihah? Huruf sahihah itu selain daripada huruf-huruf mad, jadi selain daripada huruf maddiyah. Huruf maddiyah ada 3, yaitu alif, kemudian waw sukun sebelumnya, dhammah, dan ya sukun sebelumnya kasrah. Itu huruf maddiyah. Maka kalau disebut huruf sahihah, selain daripada huruf mad itu, ya huruf hamzah, huruf ba, huruf ta, dan sebagainya. Artinya adalah huruf yang bisa berharokat dan bisa bertanda sukun. Kalau huruf mad tadi kan selalu bertanda sukun. Jadi ketika bertanda sukun itu huruf mad. Baik. Kita akan perlihatkan materi ketika huruf-huruf tersebut dalam kondisi berharokat dan juga saat bertanda sukun. Silakan. Nah, ini adalah materi tentang kadar waktu huruf sahihah saat huruf tersebut berharokat dan saat huruf tersebut bertanda sukun. Kaedahnya adalah kadar waktu pengucapan huruf yang berharokat harus sama, baik ketika berharokat fathah, kasrah, maupun dhammah. Jadi ketika huruf tersebut berharokat, itu kadar waktu pengucapannya itu harus sama. Misalkan a, i, u, tayyib. Kemudian misalkan sa, si, su, tidak boleh. Misalkan sa, si, su, misalkan. Yang pertama tadi langsung sa, yang kedua si, kemudian yang ketiga su, lebih panjang lagi. Nah, ini salah. Jadi pahami ya. Jadi kemudian misalkan lagi la, li, lu. Jangan sampai dibaca la, kemudian li, kemudian lu. Nah, ini salah. Jadi kadarnya sama. A, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, thasithu, sampai ya, yiyu. Itu kadarnya sama semua ketika berharokat. Adapun ketika bertanda sukun, maka kadar waktu pengucapan berbeda-beda sesuai dengan aliran suaranya. Nah, ketika bertanda sukun inilah, atau nanti ketika bertasdid juga, karena tasdid sendiri adalah sukun plus harokat, berarti ada sukunnya di situ, ada unsur sukunnya. Ketika bertanda sukun atau ketika bertasdid, maka kadar waktu pengucapannya berbeda-beda sesuai dengan sifatnya tadi. Kalau yang sifatnya itu syiddah, maka waktunya lebih pendek. Kalau yang sifatnya itu bainiyah atau tawassut, berarti kadar pengucapannya lebih panjang sedikit. Kalau sifatnya itu adalah rokhawah, berarti waktunya lebih panjang daripada tawassut. Seperti itu. Jelas? Misalkan a, misalkan syiddah ya kan, a, i, u. Nah, kemudian kalau yang tawassut al, il, ul, ada aliran sedikit, bukan al, il, ul, tapi al, l, ada aliran sedikit. Al, il, ul, alhamdu, seperti itu. Baik. Kemudian kalau yang bersifat
rakhawah, maka dia alirannya lebih panjang. Bismillah ar-Rahmani minasyaitani. Jelas? Nah, kalau mau kita kiaskan sedikit supaya takriban difaham, supaya memudahkan dalam pemahaman, yang syiddah tadi, nah, misalkan syiddah itu huruf hamzah. Itu satu titik saja kita ucapkan. A. Nah, begitu ya. I. U. Tidak ada A. Gitu kan. Yu minuna nggak ada. Yu minuna. Sudah selesai. Ini ketika bertanda sukun ya. Ketika bertanda sukun langsung. Yu minuna. Habis. Baik. Kemudian sifat yang tawasud atau bainiyah itu mengalir sedikit. Contohnya adalah huruf lam atau huruf nun atau huruf ain misalkan. Maka huruf lam kita alirkan sedikit. Al. Jadi al. Ada aliran suaranya sedikit. Il. Ul. Seperti itu. Adapun yang sin misalkan perwakilan dari sifat rakhawah as, is, us lebih panjang daripada tawasud sedikit. Bisa difahami? Nah, jadi seperti itu. Tek, kali ini kali ini s. Nah, lebih panjang. Jelas ya? Ini ketika bertanda sukun. Kalau berharokat, sebagaimana tadi kita akan ulangi lagi. Kalau berharokat, maka sama antara a, i, u, la, li, lu, sa, si, su. Jangan sampai a, i, u, kemudian la, li, lu, kemudian sa, si, su. Nah, ini salah. Jelas ya? Jadi sama. A, i, u, la, li, lu, sa, si, su. Faham? InsyaAllah? Faham, InsyaAllah. Nah, kemudian kita akan jelaskan sedikit terkait kesalahan yang sering para pembaca Al-Quran lakukan ketika mengucapkan huruf sahihah yang berharokat. Ada dua kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang pertama adalah yang disebut dengan tamtiyut. Nah, kesalahan yang pertama adalah yang disebut dengan tamtiyut. Apa itu tamtiyut? Ya, tamtid itu adalah memanjangkan kadar waktu huruf berharokat lebih dari kadar waktu huruf-huruf berharokat yang lainnya yang berdampingan dengannya. Misalkan, kalau kita lihat di sini fa dan ma kan harusnya temponya sama. Fa ma kan gitu ya. Setelahnya ada nun sukun yang masuk atau melebur atau idgham ke ya. Harusnya kan fa man ya'mal. Fa ma ya'mal kan begitu. Kesalahannya biasanya adalah ma-nya diucapkan seolah-olah ada alifnya. Bacanya seperti ini. Contoh perbacaan yang salah adalah seperti ini. Famay ya'mal. Gitu kan. Famay ya'mal. Ini salah. Harusnya bagaimana? Langsung masuk kepada idgham di sini. Famay. Yang dipanjangkan adalah bukan may. Paham ya? Bukan famay ya'mal. Begitu. Atau kuntum. Harusnya kuntum, jangan sampai dibaca seolah-olah kunya itu panjang, ada wawunya atau panjang. Jangan sampai kuntum khaira ummah. Nah, ini sering nih. Biasanya karena ngikutin nada biasanya. Keenakan nadanya jadi panjang gitu. Kemudian contoh lain yang kasrah adalah innalladzi. Nah, harusnya innalladzina. Kalau mau bermain, main di gunahnya. Jangan belum masuk itu. Jadinya ini jadi panjang. Berarti kita menambahkan apa? Satu huruf, yaitu huruf mat, huruf ya. Nah, ini kesalahan yang pertama. Disebut apa tadi? Namanya tamtid. Jadi ta, kemudian mim, kemudian to, kemudian ya, kemudian to. Tamtid. Mattata yumattitu tamtitan. Itu kalau bahasa Jawanya ngodot gitu ya, memanjang gitu, ngodot. Jadi inna kuntum ya. Misalkan lagi famay ya'mal. Nah, ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua yang biasa disebut dengan ikhtilas. Ikhtilas itu adalah mengurangi kadar harakat. Mengurangi kadar waktu huruf berharakat kurang dari kadar waktu huruf-huruf berharakat lainnya yang berdampingan dengannya. Nah, ini para ulama menyebutnya dengan ikhtilas. Ikhtalasa, yakhtalisu, ikhtilasan. Nah, itu kalau bahasa kita mudahnya itu selip gitu ya. Jadinya hurufnya agak ngegas ketika diucapkan. Misalkan, harusnya kan ya'murukum.
Kadar waktu adalah mu dan ru dan ku sama. Ya'murukum, murukum. Contoh kesalahannya adalah misalkan pada huruf ra, ya'murukum, ya'murukum. Innallaha ya'murukum bis. Nah, ini salah. Murukum, murukum. Seolah-olah ru-nya selip. Itu disebut dengan ikhtilas. Contoh lagi misalkan khalaqakum, khalaqakum, khalaqaku. Itu harusnya kadarnya sama karena berharokat itu kadarnya harus sama. Contoh yang salah adalah ketika alladzi khalaqakum walladzi khalaqakum, khalaqakum. Jadi seolah-olah qafnya itu selip gitu. Enggak terlalu jelas, terlalu cepat. Kemudian ya'idukum, ya'idukum. Bacanya contoh yang salah adalah ya'idukum innallaha ni'ma ya'idukum bih. Nah, ini contoh-contoh dari kesalahan yang disebut dengan apa? Ikhtilas. Ikhtilas itu mengurangi kadar waktu yang seharusnya. Kalau tamtid menambah kadar waktu yang seharusnya. Atau bisa juga disebut isba' gitu kan. Jadi isba' dipanjangkan sehingga melahirkan huruf mat gitu. Nah, kalau ikhtilas tadi mengurangi naqs, jadi mengurangi kadar yang seharusnya. Nah, itulah dua kesalahan ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat, huruf sahihah yang berharokat. Taib. Kemudian yang terakhir, nah kita sudah pahami tadi apa itu syiddah, kemudian apa itu rakhawah, kemudian tengah-tengahnya bainiyah atau tawassut. Huruf-hurufnya juga kita sudah pelajari. Kemudian yang poin kedua, kita sudah bisa mengamalkan, mempraktekkan bagaimana sih cara pengucapan huruf-huruf syiddah, bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf rakhawah, dan bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf bainiyah ketika berharokat. Kalau ketika berharokat maka kadar waktunya sama semua. A, I, U, ya kan? La, li, lu, sa, si, su sama. Jangan sampai A, I, U, la, li, lu, ya salah ini. La, ada tarikannya lama nih. La, atau biasanya ketika orang baca gini, ketika shad misalnya, sirata, ini salah. Kalau hanya untuk melatih, untuk latihan saja, supaya shadnya itu, sofirnya, idbaknya itu bagus, maka nggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau sudah membaca benaran, maka harus siratal ladzi, siratal ladzi. Baik. Adapun perasaan kita kalau masih ada startnya dari itu wajar karena memang huruf itu kita ucapkan adalah makhrajnya dulu baru harakatnya kan. Sirata, sirata. Jadi seolah-olah kayak kok ada sedikit sih, bukan. Itu memang seperti itu karena makhrajnya di situ kita harus ucapkan dulu. Yang salah adalah ketika sirata, seolah-olah kayak bertasydid jadinya. Sirata, ini salah. Jelas? Baik. Kemudian poin berikutnya kita ketika sudah mengucapkan, bisa mengucapkan huruf-huruf tersebut berdasarkan sifat syiddah, bainiyah dan juga rakhawahnya. Ketika berharokat, maka kita juga sudah pelajari bagaimana ketika bertanda sukun. Ketika bertanda sukun, nah ini yang berbeda-beda kadarnya. Kalau yang syiddah, tak, yu'minuna. Habis, yu'minuna. Baik. Kalau yang tawassut atau bainiyah, berarti alhamdu siratal ladzina an'amta, bukan siratal ladzina an'amta, an'amta. Ini salah. Kenapa dibaca gitu? Karena supaya idharnya itu benar-benar jelas. Nah, ini salah. Karena nun dan mim punya sifat apa? Tawassut. Alirkan sedikit suaranya. An'amta alaihim. Jelas? Nah, kemudian yang terakhir ketika rakhawah, bismillahi minasyaitani, alirannya lebih banyak. Nah, jelas insyaallah. Kemudian yang terakhir yang sudah kita pelajari juga adalah kesalahan ketika kita mengucapkan huruf sahihah dalam kondisi berharokat. Sudah kita jelaskan tadi, yaitu dua. Yang pertama adalah jangan sampai kita melakukan tamtiyut, yaitu apa? Memanjangkan kadar harokatnya. Yang kedua jangan sampai apa? Kita melakukan ikhtilas. Nah, ini mengurangi kadar harokatnya. Nah, itu saja poin-poin yang kita pelajari pada malam hari ini. Adapun tentang penyebab daripada huruf-huruf dibaca bainiyah itu bisa dibaca di bukunya masing-masing. Nah, kenapa kok huruf-huruf yang lin Umar itu termasuk yang bainiyah, misalkan al, itu karena apa? Karena
ketika ucapkan lam, al, ya, itu kan ujung lidahnya nempel kepada apa? Gusi dari gigi di atas. Nempel. Berarti menutupi tempat keluarnya. Tetapi masih ada apa? Bagian yang terbuka, yaitu samping kanan, samping kiri. Sehingga yang suaranya tadinya tek, kepentok ke tengah, tapi karena ada ruang yang masih terbuka, maka dia lari ke samping. Al. Baik. Misalkan lagi mim. Mim, makhraj yang di asyafatain dia tertutup. Am. Tetapi kan dia punya makhraj al-khusyum juga. Sedangkan al-khusyumnya terbuka. Maka kemudian karena di sini tertutup, tetapi tertutupnya tidak sempurna karena masih ada makhraj yang di sini terbuka, maka kemudian dia mengalir sedikit. Am, an'amta dan sebagainya. Yang di nomor bisa dibaca di buku masing-masing. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz penjelasannya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, pemirsa Asam TV dimanapun antum berada, insya Allah jelas ya? Insya Allah jelas ya, karena ini pokok ya, dan penting sekali untuk kita semuanya untuk melafadzkan huruf-huruf dengan sempurna. Bahasan pertama setelah kita mengetahui makhraj dengan tentunya menyempurnakan dengan sifat-sifatnya, dan sifat yang kita bahas hari ini adalah sifat syiddah, rokhawah, dan bainiyah, dan ada juga kesalahan-kesalahan yang telah dibahas tadi, Masya Allah. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal ya selama belajar tajwid nih di kampung-kampung masing-masing atau tempat masing-masing, mungkin ada penjelasan yang berbeda atau yang kita dapatkan untuk berbeda, silahkan ditanyakan, boleh di line telepon 021 ya 8901603. Nanti untuk pertanyaan ikhwan ataupun akhwat boleh langsung bertanya. Kemudian ketika ingin via WA kami persilahkan di 0813 14455557 ya, silahkan mungkin ditulis dulu apa yang mau ditanyakan, silahkan nanti dilayangkan di nomor tersebut dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Satu lagi kita akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih setia bersama dengan kami di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Di sesi selanjutnya, ikhwati man rahimanillah wa iyakum, Bapak Ibu sekalian, kita masuk sesi talaki. Ya, pada kesempatan berbahagia ini silahkan dipersiapkan di mushafnya untuk membaca surat Al-Asr ya, surat Al-Asr. Suratnya pendek, simpel, tapi di sini rumit penuh dengan pembahasan, ikhwati man rahimanillah wa iyakum. Dan selanjutnya silahkan Ustaz, tafadhal masyurah. Baik, jazakumullah khairan. Insyaallah kita akan tahsin surat Al-Asr. Silahkan dibuka surat Al-Asr. Kita akan mempelajari terlebih dahulu. Dan Alhamdulillah ini pas sekali dengan materi kita berkaitan dengan sifatul huruf ya, yang sifat syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Sifat syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Nanti kita akan praktekkan seperti apa. Silahkan disimak surat Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Di situ jelas sekali ketika kita ucapkan a'udzu billah, bil, ngalir sedikit tawassut, billahi minasy, alirkan rakhawah, minasyaitonir, dan nir rajim kita alirkan karena tawassut. Baik. Nah, itu tadi prakteknya seperti itu. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jelas ya? Jadi jangan sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini tidak ada apa? Aliran-aliran suaranya. Billah minasyai nir rajim. Nir, jangan sampai nir rajim. Baik.
Kita praktekkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alirkan. Rahmanirrahim. Bis rakhawah tawassut rakhawah nirrahim tawassut. Jadi itu alirkan mana yang alirnya lebih banyak sedikit, kemudian mana yang sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Baik, surat al-'asr Wal 'asr. Nah, jadi wal mengalir sedikit tawassut. Jelaskan jangan sampai keluar dari hidung, jangan sampai tapi tipis. Jadi tipis, kemudian alirkan shad dan tebal. Shad itu huruf yang memiliki sifat apa? Itbaq. Dia tebal, kemudian juga punya sifat safir, tajam. Jangan sampai jangan sampai tafashi, itu sifatnya shin. Jadi wal 'ashr, salah. Wal 'as. Baru kemudian ini untuk melatihnya dulu. Jadi fokus kepada baru kemudian ro-nya tebal. Kenapa tebal? Karena ro sukun, sebelumnya fathah. Nanti lebih detailnya akan kita bahas pada hukum ro insyaallah. Yang jelas ro-nya juga dialirkan dan dibaca jelas. Jangan sampai ro-nya tidak dibaca. Jadi wal 'as gitu ya. Ada sebagian yang membaca seperti itu, jadi ro-nya hilang. Nah, hati-hati, itu mengurangi huruf dari Al-Quran. Gitu. Ya, meskipun ada yang berpendapat seperti itu, tapi wallah alam landasannya seperti apa. Yang jelas, yang kami pelajari adalah setiap huruf dalam Al-Quran diucapkan. Ya, diucapkan, yang sampai kita kurangi seperti itu. Kecuali yang ada sebabnya. Kalau memang ada sebabnya, ya sudah. Di sini, wallah alam, sebabnya seperti apa. Jadi, wal 'asr, diucapkan. Dan shad, hati-hati jangan sampai dibaca wal 'asr. Seolah-olah shadnya kayak qalqalah, wal 'asr langsung. Jangan juga terlalu panjang aliran suaranya, wal 'asr. Kayak shadnya itu bertasydid gitu. Jadi terlalu panjang. Jadi agak biasa saja, wal 'asr. Baik, kita ulangin. Wal 'asr. Tipis, ikhfa dan sukun ketemu dengan sin, dan sin tipis maka ikhfanya, gunnahnya dibaca dengan tipis. Innal insana lafi khusr. Nah, hati-hati jangan sampai bacanya khusr langsung. Khusr. Jangan juga terlalu panjang. Khusr, kepanjangan. Innal insana lafi khusr. Khusr. Dan sin tipis. Ketika khu, jelaskan dulu khu, karena dhammah kita munyangkan. Khu. Baik. Khu. Karena sin dia tipis dan harus tajam, shafir, untuk memudahkan kita ucapkan seperti ini, karena kalau kita mengucapkan masih dalam kondisi monyong nanti sinnya seolah-olah shad. Khusur. Jadinya shad. Harusnya apa? Khusur. Jelas? Baik, kita ulangi. Innal insana lafi khusr.
Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus. Nah, ini yang harus hati-hati, lu dhammahnya jelaskan dulu. Jangan wa amilus lu. Nah, karena dhammah itu harus monyong ya. Maka lu suara u-nya harus jelas. Wa amilus so. Wa amilus so. Jangan sampai wa amilus lu. Baik. Wa amilus solihati salah. Wa amilus so. Wa amilus solihati wa tipis, ta tipis, wa tipis lagi. Wa ketika mengucapkan wa yang tipis, jangan sampai shotnya jadi tipis. Wa tawasau. Nah, ini sin. Sau salah. Wa tawasau. Wa tawasau. Wa tawasau. Dan kesalahan yang kedua yang sering terdengar ketika kita membaca atau kita mendengar dari orang lain, biasanya wa tawassau. Seperti shotnya bertasdid, jangan. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis. Di sini shot rakhawah. Bis, alirkan. Bis sabe, b-nya tipis. Sabar. Jangan sampai sabur. Nah, banyak ikut tebal dengan shad dan ra, jangan. Jelas? Kalau kita kuat nafasnya, kita baca dari illal ladzi sampai wa tawassabil sabr. Kita ulangi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau tidak kuat bagaimana? Kita berhenti di wa tawasaw bil haqq. Dan qalqalahnya di sini bertasydid dalam kondisi waqaf, kita tahan sejenak. Haqq. Jangan sampai haqq. Tapi haqq karena bertasydid. Jadi qaf yang pertama kita ucapkan dulu haq. Baik, kemudian qa qalqalahnya adalah milik qaf yang kedua. Wa tawasaw bil haqq. Baru ulangi lagi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Seperti itu. Baik, kita ulangi dari awal. Wal 'asr. Wal 'asr. Ra-nya jangan lupa tebalkan. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Alirkan. Khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bagaimana pemirsa sekalian? Jadi beberapa poin yang harus kita perhatikan tadi selain dari materi yang terdahulu. Materi hari ini yang harus kita ingat bahwa bagaimana membaca huruf-huruf sahihah ketika berharokat dan ketika bertanda sukun. Kalau bertanda sukun tadi, ya kadar waktu pengucapannya berbeda-beda sesuai dengan sifatnya. Ada yang tidak mengalir, ada yang mengalir sedikit, ada yang mengalirnya banyak. Nah, misalkan wal 'asr, itu mengalir dulu. Wal 'asr. Kemudian khusr. Kalau nal mengalir sedikit. Nah, taib terkait dengan syiddah, rakha dan bainiyah. Terkait dengan pengucapan huruf sahihah ketika berharakat, maka jangan sampai melakukan tamtayut. Jangan sampai bacanya tadi misalkan
Innal insana lafi khusr. Jangan sampai jangan sampai juga ikhtilas. Nah, contohnya misalkan amanu wa amil, misalkan wa amilus illal ladzina amanu wa amilus harusnya wa amilus dan wa amilus solihati. Nah, ini contoh dari ikhtilas dan itu tidak diperbolehkan. Nanti ada pembahasan ikhtilas sendiri ya, tapi di qiraah yang lainnya nanti insyaallah. Baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kita sudah masuk sesi talaki, barakallahu fikum. Kita sudah diajari bareng untuk membaca surat Al-Asr. Nah, sekarang kita praktek yuk sama-sama di 021890 ya 16013. Ya, kami persilahkan di 08901603 untuk interaktif yang membaca surat Al-Asr. Kami khususkan untuk ikhwan, bagi yang akhwat boleh juga telepon, tapi untuk bertanya mungkin materi sekitar ilmu tajwid yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwan. Sudah ada yang masuk ya? Ya. Penelpon pertama kami persilahkan, sudah kami buka, yaitu ada siapa di mana? Monggo kami persilahkan. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Halo. Sebenarnya suaranya kecil, difokuskan ke line teleponnya Bapak ya. Ya, silakan Bapak. Dengan siapa di mana? Halo? Mungkin terputus ya. Baik, nanti silakan dicoba kembali Bapak di 0218901603. Berarti yang pertama kita berikan kesempatan yang ada di studio. Kami silakan Akhuna Arif. Tafadhal. A'udzu billahi billah kasrah. Jangan lupa kasrah selalu. Billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu. Nah, hamzahnya jelaskan. Amanu. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق طيب. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جيد. بارك الله فيكم. الحمد لله. Ya, kami silakan. Mungkin tadi di line telepon masih kami tunggu ya di 0218901603. Kami silakan. Ya, mungkin sudah ada yang masuk kembali ya. Kami ingatkan kembali di 0218901603 atau mungkin bagi ibu-ibu yang ingin bertanya di 081314455557. Ya, baiklah sudah ada yang masuk. Silakan. Ya. Ya. Ini dari ya. Ya, silakan Bapak. Dengan siapa di mana? Abu Mario dari Bogor, Ustaz. Oh, Bapak Abu Mario di Bogor ya. Silakan langsung untuk membaca surat Al-Asr ya, Bapak ya. Baik, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi lagi, hamzahnya tipiskan ya. A'u, jelaskan. A'u. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kemudian untuk syai, ya-nya tipiskan juga. Syai, langsung turunkan. Syaito, jangan syaito. Syaito. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Jayid. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya jelaskan.
Ya, fokus kepada teleponnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jayid. Terus lanjut, fokus di suara telepon saja Pak ya. Wal asr. Wal asr. Ra-nya tebalkan. Wal asr. Wal asr. Baik. Wal asr. Jayid. Terus Innal insana lafi khusr. khusr. Ra-nya tebalkan. Khusr. Innal insana lafi khusr. Baik. Terus إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ulangi lagi. Wa amilus sonya. Wa amilus solihati. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Ulangin untuk watawasau. Sonya tebalkan. Watawasau bil haqq. وتواصوا بالحق. Jayid. Terus ulangin lagi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, disambung. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sabar. Ra-nya tebalkan. Di sini ra-nya tebal semua, Pak. Sabar. Ulangi lagi وتواصوا بالصبر. Jayid. Barakallahu fiikum. Pak Abu Ustaz. Mario. Ya, mau nanya ini Ustaz. Oh ya, mau nanya. Ya, mau bertanya Ustaz. Silakan, Ya, silakan, Pak. Silakan, apa pertanyaannya? Bagaimana cara wakaf di ayat? Ya, Ya, di mana itu? bagaimana cara wakafnya di ayat ini? Hmm. Yaitu faman syahida minkumus syahra falyasum. Hmm. Bagaimana cara wakafnya pengucapannya ya, falyasumhu? falyasumhu itu ya. Tayyib. Ya. Cara wakafnya Ustaz. Bagaimana membunyikan huruf H? Oh Ya. ya. Tayyib. Nanti Baik, kita Ustaz. akan jelaskan setelah ini. Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Afwan wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, dari Abu Mario di Bogor. Bogor. Jadi pertanyaan adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Yasum. Ada hak terakhirnya. Jadi falyasum. Falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yasum. Jadi jangan sampai falyasum gitu saja, tapi haknya ada di situ. Hak dhamir kembali kepada apa? Kembali kepada dia laki-laki satu. Falyasumhu. Hu di sini yang paling dekat adalah apa? Asy-syahr, yaitu syahrul Ramadan. Barang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Hu bulan suci Ramadan. Berpuasa Ramadan. Jadi falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yasum. Baik, jelas insyaallah. Baik. Tetap dialirkan suaranya Ustaz ya. Tetap. Jadi sebagaimana ketika kita mengucapkan hak yang bertanda sukun, ih, baik, baik. Ketika mengucapkan falyasum, bagaimana? Baik. Yasum, yasum, yani yasum, nggak ada haknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Tadi penelpon dari Abu Maria di Bogor ya. Ada telepon masuk kembali, kami persilahkan. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Yang kedua. Bapak suaranya kurang gede, digedein lagi silahkan. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Darso, Pak. Bapak? Darso. Bapak Darso. Iya. Di mana Bapak? Di Bekasi, Pak. Bekasi. Baik, Bapak Darso di Bekasi, kami persilahkan untuk langsung membaca surat Al-Asr ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mat tabi'inya jangan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahman. Panjang.
Bismillahirrahmanirrahim. Jayyid. Terus? Wal asr. Wal 'asr. Alirkan sedikit shadnya. Wal 'asr. Wal asr. Jayyid. Terus? Innal insana lafi khusr. 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 Innal insana lafi khusr. Jayyid. Terus? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Kalau berhenti di situ qalqalahnya jelaskan. Wa tawasaw bil haqq. Haqq. Diulang apa dia? Ulangin. Wa tawa illa alladziina amanu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Pertama untuk T-nya jangan diputus. Jadi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Yang kedua jangan lupa haqq. Ditahan dulu sebentar qafnya karena bertasydid. Haqq. Ulangi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Jayyid. Terus ulangin dari wa tawasaw bil haqqi disambung sampai wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jayyid. Barakallah. Bapak Darso di Bekasi belajar tahsin Pak di sana? Apa kurang jelas? Belajar tahsin di Bekasi? Iya baru belajar. Baru belajar, Masya Allah. Semoga istiqomah terus ya. Sama harus lebih sering baca Al-Quran terus. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan Bapak Darso? Cukup. Cukup, Insya Allah. Cukup. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi ada Abu Mario di Bogor dan Bapak Darso di Bekasi. Mungkin satu lagi berarti yang ada di studio Ustaz ya. Tapi sebelumnya Ustaz ada SMS yang masuk. Ya, ini pertanyaan Ustaz. Ustaz mau bertanya dari hamba Allah di Cikarang. Apakah ikhtilas itu hanya berlaku pada huruf-huruf yang berharokat saja Ustaz? Bagaimana dengan sukun? Apakah juga berlaku? Syukran. Nah, ikhtilas itu tentunya dia berlaku di huruf yang berharokat. Jadi ikhtilas sendiri kan artinya mengurangi kadar harokat. Mengurangi kadar harokat. Jadi itu berlaku di harokat saja, tidak sukun. Jadi sukun tidak ada istilah sukun di apa namanya ikhtilas di sukun nggak ada. Jadi kalau maksudnya tadi adalah mengurangi yang ini tadi, misalkan harusnya dibacanya bismillah gitu kan, atau alhamdu jadi alhamdu, maka itu tidak lazim digunakan oleh para ulama dengan istilah ikhtilas, bukan. Karena ikhtilas yang sudah lazim digunakan oleh para ulama adalah yang berlaku pada harokat saja. Jadi ikhtilas itu biasanya di harokat saja. Kalau sukun nggak ada istilah ikhtilas. Baik. Nah, Allah alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan lagi Ustaz ini. Yang baru masuk dari Abu Zaki dari Seragen. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu sumbulati mi'atu habbah Ustaz ya. Nah, di sini kalimat mi'atu setelah huruf mim ada alif. Kenapa tidak huruf ya? Padahal harokatnya mim. Kasih mim. Mohon penjelasannya Ustaz. Mi'atu habbah berarti mi kemudian ada alifnya Ustaz ya. Nah, itu Syekh. Jadi kalau kita melihat pada surat Al-Baqarah tadi ayat berapa? 261 itu adalah contoh dari kata mi'atu yang artinya adalah 100 dalam bahasa Arab. Mi'atu artinya adalah 100 dalam bahasa Indonesia. Nah, secara rasm mi'atu itu memang yang pertama hurufnya mim kasrah, kemudian ada alif. Tapi di atas alif tersebut ada sukun, ada apa? Sifar mustadir. Sifar mustadir, kalau kita lihat, silahkan dilihat di Al-Quran itu. Sifar mustadir itu adalah yang menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak dibaca baik ketika wasal maupun wakaf. Jadi alifnya nggak dianggap, dia hanya secara rasm saja. Karena memang penulisan mi'ah seperti itu sudah. Tayyib, mi'atu, kemudian ada hamzah, kemudian adalah
ta marbutah. Nah, mi'atu tidak dengan ya, karena kalau dengan ya nanti malah jadi apa? Jadi panjang, mi'atu begitu ya. Kalau di sini justru mi alifnya ini hanya sekedar apa? Rosem saja penulisan. Adapun alasan kenapa kok ditulis dengan alif, ini wallahualam. Nah, belum kita pelajari. Kita akan menanyakan kepada ustadz atau syekh yang lebih mengetahui, dan kita akan coba buka buku-buku tentang masalah rosem. Kami dulu pernah mendengar, tapi wallahualam agak sedikit lupa. Yang jelas secara rosem seperti itu. Secara penulisan kata mi'atu sudah seperti itu. Alasan kenapa kok ditulis seperti itu, nanti kita akan cari jawabannya. Wallahualam bishawab. Terima jazakumullah Ustaz atas jawaban, yaitu dari Abu Zaki di Sragen. Semoga bisa difahami ya. Dan itu tadi adalah pertanyaan terakhir juga yang akan menutup jumpa kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwan. Tapi sebelum kita tutup acara ini, jangan kemana-mana. Talaki akan kembali dengan talaki surat, yaitu pembacaan surat Al-Asr oleh Ustaz kita. Jangan kemana-mana, tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taib, yang terakhir akan kita bacakan surat Al-Asr oleh Ustaz Abdurrahman Fadli hafizahullah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Dengan berakhirnya bacaan surat Al-Asr tersebut, ikhwati iman rahimanillah wa yakum, berarti mengakhiri berjumpaan talaki pada kesempatan yang berbahagia ini. Tiada kata yang bisa kami sampaikan di penghujung akhir acara ini selain permohonan maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam membawakan acara dan materi kali ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berbagi ilmu dan bertemu kembali di acara talaki episode selanjutnya. Kami segenap kerabat kerja Ahsan TV mohon undur diri. Semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.